adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Adik-adik sudah mandi? Adik-adik semua sudah sarapan? Adik-adik semua pasti sudah rapi kan? Dan pasti juga sudah siap memuji Tuhan kan? Nah, karena mereka pasti sudah siap, kita mau mulai pemanasan lagu kedua. Tapi sebelum kita masuk ke lagu kedua, kakak-kakak semua di sini mau ngajak adik-adik untuk senam pagi. Gerak-gerak sedikit lah ya Kak. Boleh Kak Naomi, gerakannya kayak gimana tuh Kak? Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu. Oke. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, ajak mama papanya, ya, tantenya, inang udanya, tulangnya, opungnya, semua biar semangat. Kita mau senam kecil sedikit buat menambah semangat kita. Nanti ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Oke, kita mulai SKJ-nya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Ke atas, 1, 2, ke bawah, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita tangan ya. 1, 2, 3. 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kayak gimana Kak Naomi? Sekarang kita naikin tangannya ke atas ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita renggangin tangannya ya Kak. Oke. Ayo adik-adik renggangin tangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena sudah bergerak lehernya, tangannya, dan jari-jarinya, berarti adik-adik sudah semakin semangat kan? Harusnya sudah semangat dong Kak Naomi. Oh iya, kakak nanya dulu partner kakak. Kak Christine sudah semangat belum? Sudah. Mantap. Berarti kita tanya dulu ya Abang Niko. Abang Niko sudah semangat? Oke, jempolnya udah 2. Berarti udah semangat dia. Nah, adik-adik di rumah karena sudah semangat semuanya, Kakak Naomi juga sudah semangat. Kita mau nyanyi lagu kedua. Lagunya apa Kak? Selamat pagi. Kita ucapin selamat pagi ke Tuhan Yesus Kak. Oh. Ini lagunya sih udah sering Kak. Ya udah, kita ngucapin selamat pagi ke Tuhan Yesus karena adik-adik di rumah sudah kita ucapkan selamat pagi juga, ya kan? Betul. Kita mulai selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Hari ini kurasa bahagia lagu selanjutnya. Adik-adik udah tahu kan lagunya? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang
Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kak Naomi, karena khotbahnya hari ini tentang menjaga mulut dan menghindari semua yang jahat, kayaknya kita harus ajak adik-adik semua untuk nyanyi hati-hati gunakan tubuhmu. Pas banget tuh Kak ya. Oh, pas banget Jaga kan Kak? mulut, jaga seluruh tubuh kita untuk tetap baik. Betul. Mainkan Bang Niko. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati Tubuh ya. gunakan tubuhmu. Ngek-ngok. Coba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok. Coba. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok. Coba. Amin. Kak Christine, Ya. karena khotbahnya itu nggak cuma menjaga mulut dari yang jahat, di sini juga akan diterangin oleh pendeta kalau kita harus saling mengasihi sesama loh. Oh iya betul Kak. Ada satu lagu yang kita harus bawain, itu tentang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Yesus. Tahu Apa nggak tuh, lagunya? Kak? Apa tuh Kak lagunya? Judulnya Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke. Adik-adik sekolah minggu mungkin jarang dengar ya. Jarang kayaknya Kak, jadi kita harus mengingatkan lagi nih lagunya. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Ayo Bang Niko. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Walaupun adik-adik beribadah nih Kak dan melakukan kegiatan semuanya dari rumah,
jangan lupa ya untuk tetap makan buah dan juga minum vitamin. Benar. Contohnya minum vitamin C, Tuh, berjemur, betul banget Kak. dan makan buah-buahan kayak pisang dan mangga. Enak tuh Kak kalau di jus. Enak banget Kak. Nah sekarang Kak Naomi masih ingat nggak ya? Kayaknya ada lagu tentang pisang dan mangga deh. Oh, yang kusuka pisang. Betul. Adik-adik yang di rumah kita bernyanyi lagi ya. Ku suka pisang tapi masih tetap berdiri. Oke. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka kayak Pepaya. tapi tak ada manis kasih Tuhan. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka kayak pepaya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Berputar. Ku sedang berjalan berputar-putar mencari arah. Ku ingin kembali pada Bapa di surga. Dunia terasa manis langsung berubah pahit. Maka ku panggil Yesus dan terima dirinya. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka pepaya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Manis kasih Tuhan. Oke adik-adik semua, kita sudah selesai pemanasan dan sudah semangat pastinya kita mau mulai ibadah. Kita mau menyiapkan semua persiapan kita mulai dari hati, apalagi itu Kak? Alkitab, Kidung Jemaat, dan jangan lupa yang paling penting adalah persembahannya. Persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan. dilipat yang baik dan benar, oke? Betul. Dan untuk mama papa di rumah boleh menemani dan membantu adik-adik sekolah minggu selama ibadah ya. Jika semuanya sudah disiapkan, sebelum kita ibadah kita bersikap tenang, kita bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dua pembuka akan dipimpin oleh pendeta. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk minggu hari ini. Kami datang ke hadapan Tuhan bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, anak-anak sekolah minggu semuanya sudah bersiap sedia untuk memuji Tuhan dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Biarlah kami semuanya boleh sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di sorga, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa melakukan pelayanan, berusaha melakukan yang terbaik. Biarlah Engkau memampukan mereka dalam setiap pelayanan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita buka Kidung Jemaat kita
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita akan menyebutkan titah ke-1 karena di minggu ini giliran titah ke-1 ini yang akan diucapkan dan sudah pasti dihafalkan. Adik-adik di rumah karena sudah hafal, kita mau mengulang lagi tanpa gerakan atau pakai gerakan? Tanpa gerakan deh Kak sekarang. Iya, biar fokus ya, Kak. Iya, betul. Oke, kita akan ucapkan dalam hitungan ketiga ya. Adik-adik siap nih. Berdiri, hafalkan kata-katanya. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Sekali lagi kayaknya Kak Naomi ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Adik-adik yang di rumah harus dihafalkan titah pertamanya ya. Sekarang kita nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Bila topan keras melanda. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bulan apa ya sekarang ya Kak? Bulan September Kak. Oh, berarti kita membaca ayat hafalan di bulan September. Iya betul. Minggu lalu mungkin sama kan Kak? Pasti dong. Harusnya karena sih kan masih sama. September. Iya, belum berubah Kak bulannya. Kita akan hafalkan atau pengulangan untuk ayat hafalan di bulan September. Adik-adik di rumah sudah hafal? Nggak, kurang keras nih, kurang semangat. Adik-adik di rumah sudah hafal ayat hafalan bulanannya? Oke, mantap. Kita ulang sekali lagi. Sekali aja deh Kak, atau 2 kali? Atau 4 kali? Deh. Oke, sekali aja. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dihafalkan ya ayat bulanan untuk bulan September ini, Kak. Karena itu akan terus kita hafalkan, kita baca sampai di akhir bulan. Betul. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih, Kak. Nyanyinya udah sering dinyanyiin sih. Kita nyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau masuk khotbah, adik-adik siapkan ya Alkitabnya, duduk dengan rapi dan tenang. Kita akan berdoa sebelum ibadah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Semuanya buka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya mulai dari ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah berbagi? Pasti semuanya suka berbagi, ya kan? Orang yang mau berbagi itu berarti dia tidak pelit. Ketika dia mempunyai makanan, dia mau berbagi kepada orang lain. Ya, kepada kakak, abang, adiknya, bahkan kepada orang yang membutuhkan, atau dia mendengar, atau dia tahu ada temannya yang sakit, dia tahu ada orang yang kekurangan, dia mau berbagi. Ya, dia peduli kepada orang lain, ya. Bukan hanya makanan saja, tetapi di rumah adik-adik sekolah minggu ada mainan, dia mau bermain bersama, meminjamkan mainannya, ya kan? Atau ketika dia punya pensil warna, dia juga mau berbagi sama kakaknya, adiknya, abangnya, kepada semua orang, apapun yang dia miliki, dia mau berbagi. Karena apa? Karena dia memang anak yang baik. Itu yang diajak oleh Rasul Paulus, ya, firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita hari ini, bahwa orang Kristen, ini anak-anak sekolah minggu kan orang Kristen nih. Orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi
orang-orang yang baik, ya. Harus menjadi anak yang baik, harus menjadi anak yang peduli, harus menjadi anak yang mau berbagi. Karena apa? Karena kita harus meneladani sikap daripada Tuhan Yesus, ya. Itu artinya seperasaan, itu artinya mengasihi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di ayat yang ke-8 ini, ya. Hendaklah kamu seia sekata bahwa semuanya harus mau melakukan, seia sekata melakukan yang baik, ya, di rumah adiknya, kakaknya, semuanya, anak-anak di rumah seia sekata melakukan yang baik. Saling bekerja sama di rumah, membersihkan rumah, ya kan, membantu mama papa, menjaga adiknya barangkali, atau juga saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas nih, ditolong nih, diajari adiknya yang tidak bisa, ya kan. Itu tadi disuruh atau kita teladani Yesus yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Kan adik-adik sekolah minggu selalu mendengar atau membaca Alkitab yang memberitahukan bahwa Yesus itu selalu peduli. Yesus selalu peduli, dia tidak mau melihat orang kesusahan. Dia tidak mau melihat orang menderita. Yesus itu langsung menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang sedang membutuhkan kasih sayang, pertolongan ataupun kesembuhan. Itu yang dikatakan tadi, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan juga rendah hati. Rasul Petrus mengingatkan jangan sampai ada pertengkaran di rumah anak-anak sekolah minggu bersama saudaranya, apalagi melawan papa mama. Jangan sampai ada pertengkaran, tetapi selalu ada kasih sayang, mengasihi, menyayangi dan rendah hati. Itu yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui teks ini Rasul Paulus juga mengingatkan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil. Jadi selalu diingatkan bahwa orang-orang Kristen itu harus memperkatakan perkataan yang baik, harus selalu berbuat yang baik, ya, tidak membalas kejahatan. Jadi kalau ada yang nakal, kamu jangan ikutan nakal. Kalau ada yang suka usil kepada temannya, ya, kamu jangan ikutan. Ada orang yang berbuat kejahatan, berbohong, ya, mencuri, malas-malasan, ngerjain PR-nya di rumah, kamu jangan ikut-ikutan. Tetapi orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya diajak supaya selalu berbuat yang baik, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan caci maki dengan caci maki. Tetapi kita harus selalu memperkatakan yang baik dari mulut kita. Itu yang ketiga yang dikatakan Rasul Petrus, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi semua perkataan anak-anak sekolah minggu haruslah memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, yang jujur, tidak berbohong, tidak menipu, ya kan? Tetapi apapun yang kita katakan dan kita lakukan harus selalu membuat orang lain tidak bersedih atau membuat orang lain menjadi semangat, semuanya bersuka cita di tengah-tengah rumah ataupun bersama dengan semua orang. Itu panggilan ataupun itu adalah perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan haruslah menjadi anak yang baik melalui sikap, melalui perkataan,
ya, dan dalam tindakan sehari-hari kepada semua orang. Jadilah anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diterima oleh anak-anak sekolah minggu. Berkatilah mereka Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu mereka mampu menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik dan semakin mengenal Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Berkati juga seluruh orang tua yang senantiasa berlelah memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah minggu, bahkan mereka juga menasehati anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan limpahkan kesehatan dan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa jika ada anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu dan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan pelayanan sekolah minggu. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Ampuni kami atas segala dosa kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengumuman. Yang pertama, pengumuman yang selalu dibacakan atau selalu disarankan ke adik-adik untuk beribadah online di rumah. Jangan lupa ibadahnya di rumah, bukan di mana-mana, karena gereja belum memperbolehkan kalian untuk ibadah di gereja. Kedua, tetap sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Jagalah kebersihan, jaga kesehatan, seperti bersih-bersih rumah, cuci tangannya ya. Dan kalau memang terpaksa harus keluar rumah, pakai maskernya. Terus jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, minum vitamin seperti yang tadi kita kasih tahu di awal. Iya, betul. Dan makan buah, itu ya. Apalagi Kak pengumumannya? Pengumuman selanjutnya untuk adik-adik, orang tua sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang sedang dalam perawatan sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya untuk kalian. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Nah, pengumuman yang keempat, adik-adik yang di rumah, selama di rumah jangan lupa ya untuk selalu tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bernyanyi memuji Tuhan, serta mematuhi dan taat terhadap orang tua. Rajin belajar juga ya Kak? Betul Kak. Kami guru-guru sekolah minggu ingin mengucapkan Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cijantung. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah masuk ke tugas online. Tugas online untuk orang kecil akan Kak Christine bacakan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami, gunting, dan alat tulis. Alat tulisnya boleh apa aja ya. Lalu, instruksi pembuatannya. Yang pertama, dengan bantuan orang tua kalian, guntinglah kertas origami tadi dengan bentuk hati dan juga bentuk bunga. Lalu, tulis nama anggota keluarga di kertas origami yang sudah digunting tadi. Untuk yang bentuknya hati, itu ditulis nama yang paling kalian sayangi. Lalu, untuk yang bentuknya bunga nih Kak Naomi, itu nama yang sering membantu kalian di rumah, atau kalian sering juga bantu-bantu juga, saling membantu di rumah, ditulis namanya di bentuk yang bunga. Lalu nanti setelah selesai tugasnya itu kalian foto, lalu kalian unduh atau kalian upload ke Google Drive. Link Google Drive-nya ada di deskripsi box di video ini. Untuk orang besar, Kano misalkan. Untuk adik-adik horong besar, bahan yang harus dibutuhkan, pertama, selembar kertas. Kedua, alat tulis. Mau itu pulpen, pensil, bebas ya. Spidol juga boleh sih. Boleh. Yang penting tulisannya jelas ya. Terus instruksinya, pertama, ceritakanlah bagaimana hubungan kamu dengan mama, papa, abang, adik, kakak di selembar kertas itu. Kedua, setelah itu foto hasil kertasnya ya, yang berisi tentang
ceritamu tadi dan unggah tugas kalian atau kirimkan ke Google Drive yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Oke, ternyata tugas online untuk minggu ini mudah ya Kak. Mudah. Cuman bercerita dan bikin. Membuat origami. Oh iya, Ya. betul. Oke, setelah itu kita mau masuk ke tugas online yang sudah dikumpulkan minggu lalu. Ini untuk adik-adik yang rajin, yang sesuai dengan instruksi kakak-kakak sekolah minggunya. Yang selalu ngirim tiap minggunya ya Kak. Mau lihat? Mau lihat gak? Kalian pasti penasaran kan? Yang sudah kirim pasti pengen lihat kan muka-muka kalian? Oke, kita kasih ya Kak. Boleh. Ini Halo, nama saya Mikaela Bosingoringo. Aku mau hitungkan ikan-ikan. Dengerin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikan. Mau lihat teh? Mas Teresa, Sekolah minggu. sekolah minggu. Ada berapa ikan nak? Hitung. Ada 1, Oke. ada 2, Terus kasih unjuk dong. ada 3, Iya. ada 4, Kasih unjuk dong. 4, Terus. ada 5. Berarti ikannya ada berapa nak? 5 jenis. 5 ikan. 5 ikan. Shalom. Shalom. Salam. Aku Nadia Sasha Gugu. Aku punya 5 ikan. 1 ikan. 2 ikan. 3 ikan. 4 ikan. 5 ikan. Salam. Bye-bye. Halo kakak sekolah minggu. Halo teman-teman, hari ini aku punya 5 ikan. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Tuh. Tuh. Terus. 2. Terus. 3. Terus. 4. Terus. Ikan Dedi ada berapa? Ada 5. Shalom bilang. Salam. Salam teman-teman. Aku Nahu Buru Raja Gugup. Tadi Nahu habis dari pasar loh. Beli 1 ikan, 2 ikan, 3 ikan, 4 ikan, 5 ikan, salam. Namaku abangnya aku hitung ikan ini.
Mau Dadah. Shalom, nama saya Serafina Ainika Putiha Purba Batu Kobor Bali Kilaja nomor 16. PS saya menghitung 5 ekor ikan. 1 2 3 4 5. Makasih. Terima kasih ya untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah berusaha dan mau mengumpulkan tugas online sesuai dengan instruksi dan tepat waktu. Untuk adik-adik semua yang belum berhasil atau yang belum mengirimkan, boleh minggu ini kalian kirimkan sesuai instruksi dan ke Google Drive ya, jangan lupa loh. Ya, kali ini ke Google Drive, bukan ke nomor WA Abang Sekolah Minggu ya. Yes. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, disiapkan dulu persembahannya. Jangan dilecek-lecek, dilipat yang rapi. Setelah itu nanti diberikan ke orang tuanya, ke mama atau papa untuk disampaikan ke gereja. Oke? Coba lihat, kakak mau tunggu dulu adik-adik yang di rumah untuk mempersiapkan persembahannya. Jangan dilecek-lecek ya. Kalau sudah dimasukkan ke tangan juga jangan dihancur-hancurkan seperti ini. Betul. Oke, sudah? Sepertinya sudah. Kita nyanyi sekarang. Oh kak, kita mau Oh mendoakan iya. dulu kak. Kakak lupa nih jadinya. Oke, kita doakan persembahan yang sudah di tangan kita. Oke. 1, 2, 3. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 122 ayat 1 dan 10. Tidak hilang denggani akan sarohai perpambai nana burju nang hatana petutu. Ale Tuhan toguma amion tu debata namar holong ruhai seleleng-leleng ngai. Kita akan doa penutup, kita akan doakan persembahan kita. Doa penutup akan dipimpin oleh pendeta. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu, salam sehat. Tetap kita ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. God bless. Ibadah sekolah minggu kita untuk minggu ini sudah selesai. Adik-adik yang di rumah jangan lupa ya untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Jangan sampai terlambat. Kak Naomi, Kak Christine dan Bang Niko mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.